dialog Anda dalam proses tanya jawab dengan narasumber Anda akan menggali lebih dalam informasi tentang tema yang Anda angkat kepada narasumber. Tapi saya gini, maunya saya ketika Anda sudah masuk dalam pengantar dialog menuju ke satu pertanyaan, itu usahakan pertanyaannya jangan sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang nggak perlu dipertanyakan di on cam. Ingat, Anda seperti sudah menjadi host yang profesional yang pertama. Kedua, kalau host yang profesional, dia sudah ada icebreaker dulu dong dengan narasumber, sudah ada pemanasan. Jadi jangan di on cam tanya siapa nama Anda sekarang ini anggota siapa. Tidak seperti itu. Atau tema kita kali ini akan mengangkat mengenai busway, sanksi yang sudah diterapkan bagi pengendara roda 2 dan roda 4 yang melanggar akibat masuk jalur busway. Nah, ketika Anda ketemu dengan narasumber, Anda langsung bertanya, iya Pak, sudah berapa banyak kasusnya? Enggak gitu kali. Jadi makanya kenapa materi ini, riset dan wawancara itu dijadikan satu, karena apa? Pentingnya riset sebetulnya sebelum Anda melakukan interview dengan narasumber, Anda sudah melakukan pemanasan supaya apa? Ketika nanti Anda masuk ke dalam dialog yang terbatas dengan durasi itu, Anda sudah memasukkan dalam sebuah pengantar. Pertama, kedua, apa yang Anda ingin tanyakan atau gali dari narasumber itu sudah langsung straight to the point. Ini pengantar dialog, pembukaannya. Oke, selamat malam pemirsa. Dialog kali ini mengangkat tema atau kembali lagi dengan saya Gusti dalam acara dialog mengenai apa atau acara talk show apa gitu kan. Tema kita kali ini mengenai aktivitas Gunung Kelut yang sudah semakin mengkhawatirkan. Nah pemirsa, menurut BMG suhu Gunung Kelut ini karena sudah ada apa informasi yang sebelumnya. Tapi kalau sesuatu yang memang itu baru, misalnya let's say penerapan sanksi terhadap pelanggar kendaraan yang masuk jalur busway itu masih dalam wacana. Belum seperti saat ini. Kalau sekarang kan sudah ada nih sanksinya, sudah beberapa juga wilayah seperti DKI Jakarta Timur sudah menyidangkan, sudah disidangkan ya cuma kemarin ya, sidang perdana untuk pelanggar kendaraan yang masuk jalur busway. Nah itu beda-beda sanksinya lagi kemarin kan. Apa itu? Update makanya. Misalnya kayak Jakarta Timur itu sudah benar-benar sudah diterapkan sanksinya, motor 500, mobil 1 juta. Jadi kemarin itu yang supir angkot, saya masuk jam 9 malam padahal masuk jalur busway tetap kena gitu kan. Terus sidang dia dikenai 1 juta, dia keluar lagi nggak bisa ngambil SIM-nya karena apa? Dia bilang boro-boro ini 1 juta untuk ngambil, ya udah tahan aja SIM gue gitu kan misalnya. Atau sebaliknya Jakarta Selatan tuh tidak ada sanksi berat, sanksinya seperti biasa kalau pelanggaran. Berapa sih kita kalau ngambil kali itu sidang? 60, 90 ya kan, tergantung kendaraannya. Selatan paling mahal sanksinya, ya. Kalau Anda orang KTP Jakarta Timur, Anda ketangkap di Selatan, pasti kalau itu di Selatan lebih mahal bayarannya dibanding Jakarta Timur. Bu, datangnya sebelum sidang. Oh iya, itu lain. Ini kan kemarin itu yang sudah ikut sidang. Jadi yang Jakarta Selatan tuh kemarin masih ada peringatan, sanksinya berupa peringatan. Itu dia lain kerjaan yang dia melanggar lagi, terus dibalikin, ya paling bayar administrasi yang besarannya itu nggak sebesar yang benar-benar sudah diterapkan di Jakarta Timur, langsung motor gopek. Ngopek. Ya benar sih sebenarnya kalau memang mau benar-benar tegas terhadap sanksi terhadap peraturan yang sudah dibuat, ya memang betul harusnya ya segitu sanksinya ya harus segitu di denda bayarannya. Dari ini 600-an kasus kemarin ya, kasus pelanggaran masuk jalur busway. Itu katanya selama sebulan kemarin kalau benar-benar dia ikut sidang dan bayar motor dan mobil 500 itu Bu, pendapatan untuk negara tuh udah 3M Bu. Iya. Dalam sebulan. Soalnya Jakarta Timur aja kalau dihitung nih, iya benar.
Di itu 600 kendaraan mobil dan motor. Jalan timur. Karena timur paling rawan yang ada itu kan jalur busway. Kalau selatan itu kayak Pondok Indah masih bingung. Orang dia takut, padahal itu kan yang arahnya masuk bolong itu. Ya berarti cuma satu jalur doang busway dan kendaraan umum masih semua jadi pada takut. Jadi suka jadi macetnya itu macet karena ragu kendaraan. Ibu boleh nggak sih lurus, kalau nggak lurus dia ambil belok kiri lewatin dari sini aja misalnya. Itu udah menciptakan kemacetan. Padahal dia boleh lurus, tapi dia bingung karena kan jalurnya merah semua itu jalur busway. Nah nggak ada lagi yang jalur bukan jalur busway. Dan itu banyak sekali underpass itu yang memang gabungan antara busway dengan kendaraan umum. Makanya Jakarta Selatan tuh kemarin masih belum dikenakan sanksi terlalu berat, seperti timur udah benar. Nah itu maksud saya, kalau memang itu yang mau jadi bahan Anda untuk nanti talk show, boleh aja, yang penting Anda ada info terakhirnya apa. Jadi jangan membahas yang sudah basi, misalnya kayak kita akan membahas peraturan yang baru saja dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta mengenai kendaraan yang masuk jalur busway akan dikenakan sanksi. Seperti apa? Talk show kita hari ini kita akan undang Bapak Syarko Degasi banget kali. Kalau bicara itu secara umum, ya kan? Harusnya perkembangannya seperti apa? Misalnya Anda caranya apa? Baca riset lewat apa? Media online, dari koran boleh, dari TV boleh. Jadi boleh mengenai, kalau saya sih menyarankan tema-tema yang humanis ya kayak gitu ya. Biasanya tema-tema yang seperti itu jauh lebih menarik dan Anda juga ingin bertanya kepada narasumbernya jauh lebih semangat karena Anda mengikuti perkembangan beritanya. Apalagi yang terbaru misalnya saya busway. Pengemis. Ya, pengemis. Pengemis bisa kaya, Bu. Ekonominya. Saya mau awalnya karena satu orang itu loh, orang daerah itu. Juta, padahal dia memang betul-betul itu hasil penjualannya dia dari daerah. Sangkanya hasil ngemis, padahal memang jangan salah. Coba ada gaji Anda dibagi aja dalam hitungan sebulan 30 hari, dibagi berapa sih rata-rata? Pego, kalau di sini bisa 300.000 sehari, jangan salah. Iya Bu, 300.000. Dan mereka kerjanya santai, paruh waktu lagi. Mau tidur dulu, habis itu kerja lagi. Nggak mau kerja juga hari ini nggak ada sanksi. Kalau kita tanggungan juga sebenarnya problem itu dari saya masih kuliah, saya kan ikut gerakan kemanusiaan gitu ya, membina anak-anak jalanan. Kenapa sih mereka nggak mau dimasukin rumah kan namanya rumah penampungan buat mereka dididik mereka balik lagi ke rumah pasti kenyataannya realita di lapangan itu mereka itu tetap mendapatkan itu uang. Makanya Anda itu berpikir jangan masalah asli 500 kali berapa orang seperti Anda yang memberikan itu Anda sudah menyumbang. Ya akhirnya pengamen itu atau anak-anak jalanan sampai sekarang itu tetap eksis di Jakarta. Saya dulu sejak saya ikutan yang namanya pergerakan kemanusiaan mengenai membina anak-anak jalanan itu, saya nggak pernah mau pulpen pun biar banyak tuh di mobil saya, nggak pernah saya kasih. Mau 1.000. Bu, tapi kadang mereka maksa, Bu. Ini jangan orang tua apa namanya itu yang ketuanya Anda belum pernah lihat sih kalau subuh-subuh coba deh. Saya sih orangnya karena dulu orang yang ikutannya suka yang ikutan itu yang ada underground gitu ya. Jadi kalau subuh mereka dilepas karena ada masih banget jalan tertentu dilepas nanti dijemput lagi. Udah sore-sore itu yang ketuanya itu udah santai-santai udah ngeliatin. Bu, kita jadi bisa wawancara sama anaknya langsung ya Bu. Misalkan di sebelah saya sudah. Boleh. Kalau memang itu menjadi satu topik tertentu, tapi kan ini kita kan nggak ada narasumber bayangan ya. Mau nggak? Halo Bu. Teman Anda itu sebagai narasumber yang sosok jadi anak jalanan gitu. Rantainya ada Bu. Soalnya saya sih sudah pernah wawancara sama anak Bu ya. Saya kan nanya, nah ibu kamu di mana?
ibu saya lagi ini tiduran di pusat. Terus kamu ngapain ngamen? Saya ngamen karena ini disuruh ibu. Kalau nggak ngamen, kalau nggak dapat kenapa? Nanti dimarahin sama ibu gitu bu. Saya pernah kayak gitu. Dan saya pada kedua orang langsung ini kayak anaknya ibu saya waktu itu ya hilang dari tangan pembantunya, hilang di rumah. Berapa lama nggak taunya diketemuin sama tetangganya lagi di rumah sana ngamen di mana? Aduh ngeri banget. Orang tuanya tuh udah sampai bikin pengumuman kemana-mana. Siapa yang bisa nemuin anaknya akan dikasih saya itu kan bagi saya karena sudah ibaratnya tuh habis energi, udah nggak ada harapan anaknya hidup gitu loh. Udah hilangnya anak gue nggak tahu kemana, entah berantah. Tiba-tiba namanya dia bu, saya kayaknya dari siapa namanya Nanda. Saya kayaknya dari Nanda deh bu di Semanggi ini persis Senayan itu loh. Duku. Senayan yang TVRI mau ke sana. Oh, itu arah itu loh. Saya ngeliat Nanda di situ katanya gitu. Beneran orang tuanya datang ke sana sidang ada apa tuh? Ih, saya kalau ingat itu merinding banget. Itu orang tuanya udah hopeless banget, udah lama udah bertahun hilang gimana? Karena kamu mau pulang atau gimana? Enggak, dari tangan bantunya dia kayak diculik gitu di rumah, nggak ada kayak itu rasa ada kemana? Hah? Iya, di pekerjaan kan diambil jadi anak-anak jalanan kayak gitu. Itu bisa nyata banget. Sayangnya kita kurang, media-media kita itu masih kurang menyoroti mengenai itu karena apa ujung-ujungnya? Ya kalau dulu Hasilnya nggak ada ya, nilai komersil orang Nggak ada jualan itu. nggak ada nilai jual. kita terlalu uang. Bikin aja coba. Laku nggak? Saya tuh dari dulu sama teman-teman pergerakan kemanusiaan kalau bilang ini kita bikin TV bagaimana menyoroti ada mereka. Tapi benar-benar kita nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya sandiwara, nggak ada settingan. Benar-benar orang yang hilang itu terus menyoroti kriminalitas dari sisi menengah bawah atau kalangan bawah. Kalau kalangan atas kan pencurinya udah pasti KP nggak? Dan juga anak orang tuanya. Kadang-kadang kita tuh kalau jual di logisnya nyolong ayam-ayam sampai dihajar habis-habisan, kadang-kadang ada tutup perut gitu kan. Ya banyak yang mesti kita soroti ketika ini sebetulnya bukan hanya sekedar apa tadi busway, anak jalanan, pengemis. Itu udah masalah tahunan yang kalau bicara kanker itu udah saja 4 kali. Jam saya kuliah tahun 94 saya itu udah menggunakan anak jalanan di zaman SMA. Iya. Jadi kalau pada akhirnya sekarang ini anak jalanan habis kaya itu apa prosesnya? Jadi kalau kalian wow gitu ya, kalau saya udah membayangkan dulu, udah memprediksi dengan teman-teman mereka mentalnya pasti akan mental kriminalitasnya tinggi, mental berani apa namanya berani mati tapi konyol, berani mati konyol gitu loh. Berani mati berani konyol. Ya kan? Saya temennya ditangkap karena ngamen, mereka sama-sama sama-sama demo kan Iya, berani iya kayak gitu kan mereka ada usaha atau juga kasus-kasus yang abang jangan heran. Wah ini apa sih ini? Bola semua itu dia nggak mau. Pada akhirnya akan terkhusus dan jangan marah gitu ya. Lapak-lapak yang nggak jelas itu ya memang sudah tidak pada tempatnya ada seperti itu gitu kan. Banyak deh masalah-masalah kayak gitu yang saya soroti. Enggak gini, artinya gini, kembali lagi ke pengantar dialog ini. Pokoknya Anda saya sarankan mencari sesuatu yang aktif. Itu jauh lebih bagus. Harapan saya sih karena saya bisa berharap tinggi terhadap Anda tuh pasti jauh lebih sadar terhadap informasi. Kalau reguler maksudnya gampang-gampangan hasil apa namanya tuh kemarin kita stand up aja aduh stand up kok wawancara pakai talk show duduk hey mau stand itu apa sih artinya Berdiri. iya itu kenapa duduk ya gue bisa sebenarnya nggak mau oke gitu jadi hal-hal yang kayak gitu ada sih nggak ada gitu ini banget kalaupun ada ya memang karena ada kesalahan lah mungkin kesalahan arti. Nah maksud saya kemarin juga kenapa saya kandangin dulu hari ini supaya nanti tidak ada salah arti lagi ketika talk show sudah berjalan
yang namanya pengantar itu tidak boleh tidak ada. Jangan tiba-tiba udah langsung aja, oke kembali bersama saya dengan Gus dalam acara dialog interaktif tentang apa? Bidang tamu kita saat ini. Udah, kita kembali lagi setelah berita berikut ini. Tentangnya itu jangan sedikit amat gitu loh. Nah, lihat ya, contohnya tuh. Kalau tentangnya sesuatu itu sudah ada pengantarnya, jadi penonton juga atau pemirsa itu tidak meraba-raba. Iya, apa memang kalau tentang anak jalanan atau pengemis yang kaya raya, kenapa? Apa sih terbaru? Oh, ternyata imbas dari penemuan terbaru karena si Mister siapa tuh yang membawa duit 20 juta sementara dia pengemis jalanan, sehingga itu dibongkar deh masa kehidupannya orang-orang kehidupan anak jalanan itu dibongkar karena dia. Padahal dia dapat duit 20 juta itu kan karena hasil penjualan dia punya kambing di daerahnya, sapi. Karena emang dia sebelum pergi ke Jakarta untuk jadi pengemis itu katanya kesehariannya aktivitasnya jual beli. Dia tuh beternak, membeli sapi kan dijual, atau kambing dijual, kan udah besar dijual, untungnya tuh bisa kok dari satu ternak itu kan 2 juta, 2 juta, 1 juta. Ya memang benar kok. Tetangga saya aja cuma memanfaatkan lahan tanah pemerintah yang nggak pakai begitu, dia cuma punya kambing berapa, ketika sudah kurban tiba, ya ampun, untungnya luar biasa. Padahal dia masih makan kambing itu dari mana? Dari tanah-tanah yang itu ya, tanah lapang rumput itu ya, nggak mau dilepas aja. Kerjanya dia, bapak itu hanya apa? Pensiunan, dia pensiunan dari negeri dari PNS. Cuma manfaatkan lahan aja, lahan yang punya orang nggak tahu nggak jelas itu. Atau kayak seperti kita itu dulu sebelum dibangun gampang tuh sebenarnya banyak banget alam-alam gitu lah. Kalau orang sini dulu cerdas, beli aja kambing 2 atau 3, besarin deh, nggak ada sampai setahun hari kurban tiba, untungnya dari satu kambing itu bisa 2 juta 3 juta. Apalagi sekarang ya kan, sampai orang tuh kalau beli kambing masya Allah berapa banget sekarang ya. Pertanyaannya adalah apa? Kesadaran orang sekarang untuk korban juga sehingga kalau kita harus bersedekah. Oke, itu ya, jadi harus ada di dalam pengantar dialog itu tidak hanya sekedar tema saya atau dialog kita tentang ini gitu, enggak hanya itu. Dialog kita hari ini tentang pengemis di jalanan, enggak hanya itu. Dialog kita hari ini tentang pelanggaran busway, pelanggaran apa? Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang masuk jalur busway. Tema kita hari ini mengenai bagaimana Tema kita hari ini mengenai bagaimana kasusnya depan tadi kan si pengacara Abbas versus si L Dul Air. Tema kita hari ini bagaimana budaya bergosip itu. Boleh budaya bergosip, tapi budaya bergosip seperti apa? Landasannya itu sudah ada di pengantar dialog. Memang kalau kita sadari setiap dialog atau talk show mengenai newscasting announcing di stasiun televisi itu akan diangkat temanya karena akan diambil mengenai informasinya, ya nggak? Nah itu yang saya harapkan. Talk show atau dialognya bukan dialog hukum, nggak, sesuatu yang berkaitan dengan news, ya. Oke, silakan dibuat, saya tunggu pengantar dialognya. Ini 3, itu 3 kalimat loh. Pemirsa selamat malam, dialog kali ini mengangkat tema tentang aplikasi mulut yang sudah semakin mengkhawatirkan. Kalau 1 kalimat. kalian maksudnya pastry. Yang kedua kalimatnya menurut gue ya menurut dulu sampai public research itu kalimat kedua. Baru 2 kalimat pengantar dialog. Maksimal 4, ini 3. Untuk itu sengaja kami undang Bapak Surono, Kepala Direktur Transformasi sampai Gunung Baki. Itu baru 3 kalimat. Nah di pengantar dialog itu ada 4 maksimal. Jadi 3 malam gitu. Boleh. Dan yang ini maksud saya pengantar dialog ini tidak ada contek-contek, harus ada hafal. Apa pengantar dialog? Gak boleh improv gitu. Enggak, improv boleh. Tapi gak boleh melihat begini, gak enak deh lihat deh. Sama aja ketika Anda pemirsa saat ini saya berada di gedung MPR DPR, saya mau melaporkan mengenai bla 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 seperti kita ketahui bahwa gini. Oke, udah gitu. Demikian pemirsa,
saya Bina Remaja melaporkan untuk Anda. Nah itu kan nggak perlu dilihat kali. Kalau yang mau dilihat itu informasinya, boleh contekannya ada di atas sekali. Nah kamu juga dengan mengantar dialog nanti di acara talk show atau dialog Anda, jangan sampai ini dicontek gitu loh. Pemirsa selamat pagi. Pagi kali ini saya bersama tim pemburu preman. Manusia berbibir panjang. Ya. Udah on cam ya Mas? Tim pemburu preman. Iya, paling bawah. Panjang kalimat biasa sederhana dan seksi, menarik tingkat periksa untuk menyimak tidak lebih dari 4 kalimat. Lihat yang pentingnya mengenai dialog atau talk show Anda adalah bagaimana keberadaan kasusnya manusia di mana. Anda nanti sebagai host atau saya bilang di sini sebagai news anchor mampu memaparkan tuh ya latar belakang pentingnya dialog dan kasus posisinya secara singkat, serta apa yang ingin dicapai dari dialog tersebut. Untuk itu, selain narasumber kita juga ada 2 tamu spesial dari 2 universitas yang akan terlibat dalam dialog kita kali ini. Ada universitas ini dan universitas ini. Boleh, kalau emang ada nanti ada apa tamu-tamu dari kampus mana. Kalau memang dilibatkan di acara dialog Anda. Oke ya? Galvin, saya mahal loh Galvin dibayar. Di shoot di pet. Iya. Iya kan ada kenal bentar KDI enggak? Iya. Saya tuh pernah sama dia katanya ajar pas dia lagi saya ajar. Gue baru cari kali berapa? Dan masuk di video ini sekarang. Oh, video dia pasti selalu dalam konteks video dia selalu ada. Bu, itu nanti minimal wawancara berapa menit Bu? 8 atau? 10 menit, nggak teknisnya nanti. Kan pengantar pasti harus ada. Oke, sebelum kita masuk dalam sesi pertanyaan kita dengan narasumber atau sebelum kita membahas lebih jauh dengan narasumber kami, kita break dulu, setelah yang berikut kita kembali. Boleh. Atau setelah mengantarkan ini ya, takutnya kan ada grogi gitu ya. Tapi kalau nggak grogi, merasa nyaman, ada lancar-lancar aja, ada buka satu pertanyaan ke narasumber, setelah itu nanti closing. Iya, TV-1 aja. Kalau ada bisa aja, bikin Bu. dialog itu menarik, biasanya kan gitu ya. Biasanya dialog itu kalau menarik dipotong langsung sama narasumbernya. Contohnya ini di Jakarta Lawyers Club tuh. Iya, ini bisa penasaran tuh. Ya, benar. Kayak apa kabar Indonesia malam? Iya, boleh, ya kayak gitu benar. Tapi tahan dulu Pak. Kita bakal bahasnya setelah ada Makanya buat tema yang menarik. Temanya sekarang ya. Iya. Nah kalau enggak gimana? Boleh aja sih kalau ada bisa yakin tema yang Anda bawa bisa nonton gitu. Iya, ditonton. Tapi problemnya saya nggak mau eksklusif sama pagi-pagi kita tuh lihatnya gambar begini ya, gue semua. Iya, Micu mau. Kita buka. Temenan kita kan sebatas waktu. Yes, right. Kita buka. Itu saya sih. Udah selesai ya? Udah selesai. Emang aja masih belum masih bingung, saya ini masih lama nih, masih 2 minggu lagi. Iya. Masih minggu besok kan nggak langsung gue kan. Maksudnya gue pengen ngambil yang benar-benar update, yang bisa gue tanya nanti sama narasumber bayangan gue. Cuy, ini bayarnya mahal loh, lo komen gini sama gue mahal banget loh. Ngobrol sama Ashanti tuh mahal banget. Bentar. Ashanti Tiran bisa gue Tiran Tungkar. Wawancara itu aja. Apa? Lo wawancara gue coba. Kalau di KPK gitu gimana, bisa nggak ya? Kalau Dewan Perwakilan rakyat tinggi-tinggi, Bisa aja. caranya Naik gimana? KPK. Janjiannya gimana? Apanya?
sama KPK. Kalau misalkan di Dewan Perwakilan Rakyat itu kan susah. Oh, gue ceritanya lu nanya gue. Nah, Enggak, jadi kalau KPK itu ya mau manggil orang itu kan nggak bisa langsung manggil. Itu tuh udah kayak apa, nyelidikin udah berbulan-bulan, udah lama dan datanya tuh udah banyak. Jadi pas udah manggil kan udah pasti nggak bisa mangkir. Dia udah langsung dateng. Dan itu gue ada cerita waktu itu orang kantor kan, kita kan ada kayak LHKPN gitu kan, apa lembar harta kekayaan. Itu pas ngisi form ada beberapa harta yang nggak dia masukin, tapi KPK tuh kayak ngirim surat balasan atau apa, ini belum terdata, ini belum terdata. Jadi kan dia lebih valid dong. Kayak waktu itu tuh sapi gitu, sapi berapa nggak dimasukin ke data itu, dan KPK tuh tahu. Jadi emang kalau dipanggil KPK tuh udah benar ya. Misalnya nih, hari ini hari AIDS di dunia kan? Ya, betul. Iya, misalnya coba Anda mengangkat tema AIDS saja. Jauhi orangnya. kondom. Wawancara di Glodok di Mangga Besar sama wawancara bisa nggak ya wawancara? Data-data mengenai kasus kayak ini AIDS di Indonesia, mungkin Jakarta misalnya. Menurut saya sih ya bagi bayar riset. Kami mau mencicinya boleh. Biasanya dia waktu itu juga kenapa? Tergantung mana semuanya sih. Bukan buat sekarang, berarti minggu depan kebasi dong. Iya bu. Apa? Belum lama kita juga merayakan hari Senin bulan. Udah minggu berapa? Bisa begitu. Oh ya udah Kels, nggak apa-apa estimasi Kels. Di Selatan boleh tuh, dan pemirsa tepatnya 1 Desember kemarin kita baru saja merayakan hari AIDS sedunia. Untuk itu kita akan mengupas dalam dialog kita hari ini mengenai apa misalnya difokuskan di mana. Seperti kita ketahui bahwa gini. Itulah di studio kita sudah hadir Bapak Ibu siapa? Kalau ini bukan mengenai hari disabilitas internasional. Dia kapan sih? Hari Selasa dan sama Selasa di Kemarin disabilitas nasional. Nasional. Apa internasional? 2014. Bu, lihat ini dong bu. Lihat yang maju itu berapa bu? Yang ini itu berapa? Tahu. Ternyata untuk menampilkan konflik L dan Farhat aja trans itu udah nggak ya? Stasiun televisi itu udah nggak bisa. Nggak boleh. Emang. KPI. Nah itu. apaan? Udah nggak boleh bu, nggak boleh disiarin. Amat transip aja ditegur bu. Kemarin saya berikan suratnya langsung dari KPI. Asik. Bapak yang punya Kecuali kalau masih lanjut ya. Seru lanjut. Punya apa-apa. Langsung panjang di. Saya buka ini sebentar untuk melihat ini. Ini kan gebrakan Jokowi Basuki. MRT Jakarta bagaimana? Gak apa-apa juga sih, mungkin kalau mengambil mengenai itu, tapi kamu harus update yang terbarunya apa, terkininya. Cheesecake Factory sama The Harvest. Dokter lo, kalau mau kaya ya jangan jadi dokter, tapi pedagang. Nah, Kalau mau kaya jadi dokter aja. Ini detik bu ini ya bu. oh gitu, jangan bandingkan dokter Indonesia dengan Singapura. Ini membuat bangunan hemat energi kayak gimana? Ambil topiknya nih, petikok. Jadi banyak yang ingin jadi presiden Megawati. Nggak tahu, belum kepikiran. Atau enggak nih kemarin yang kebakaran di mana? Bukan dari dia. Kemarin yang dari dia kebakar. Enggak, fokus masuk fokus. Aku lihatnya jam 5 pagi. Hah? Enggak, kerugian iya. Ya salah rugi. Apa sih yang nggak rugi?